Oh, belum di-record ternyata tadi tuh. Sekarang udah di-record ya. Kak, mau nanya. Iya. Jadi yang untuk Excel-nya yang cos 90 hasilnya bukan 0 itu biar bisa benar caranya gimana ya? Ini kayaknya punyaku kayak gitu kayaknya. Coba bentar ya, aku buka Excel dulu. Bentar ya. Ini udah Excel-nya udah kelihatan belum? Slide Excel-nya. Belum, Kak. Belum ya? Belum. Oke, bentar. Nah, ini. Udah masuk kan? Udah. Nih, cos 90 kan bukan ini. Kan harusnya kan cos 90 tuh 0 kan ya? Ya, coba kalau kamu masukinnya radians, degree dulu misalnya. Radians dulu. Radians 90. Bentar. Nah, teman-teman, jadi ini tuh gimana? Jadi kalau buat ngitung nilai itu tuh gimana inputan dari Excel-nya. Nah, Excel di aku nggak bisa ngehitung nilai, misalnya nilai sin 90 tuh sama dengan 1, nggak bisa. Tapi kalau ketika aku pakai radians, jadi misalnya sin radians 90 sama dengan 1. Karena apa? Karena berarti ini eh, default yang Excel aku itu dalam radian, sedangkan perhitungannya itu dalam degree. Jadi makanya perlu ada radians di sini. Kayak gitu. Jadi kita coba contohin ulang lagi misalnya cos. Cos 0 kan harusnya 1 ya. Cos radians 0 sama dengan 1. Berarti default aku memang radian. Sehingga kalau misalnya aku mau ngitung cos harus ada radiannya. Coba mungkin ntar kalian cek default Excel kalian seperti apa. Oke, clear gak? Jadi kalau misalnya kalian udah memang satuannya udah degree, berarti ketika kalian ngecek sin 90, harusnya udah benar harusnya 1. Tapi aku enggak 1 gitu. Jelas tadi itu siapa ya yang nanya teh ya? Novel, Kak. Oh, Nopal. Kak, itu berarti kalau yang di modul tuh rumusnya berarti harus pakai apa tadi radian ya gitu. Iya, kalau di aku. Ini kata Akdam sama dengan cos 90 degree nggak sih? Coba kita cek aja ya. Sama dengan oh, di aku enggak. Jangan di satu deh. Makasih ya Salbi, makasih banget. Apa?
error kalau nggak pakai kurung. Ya itu kan tiap itu beda-beda ya. Sampai berapa dong? Tuh, nggak bisa kalau pakai formula itu up down. 9 itu ya? Gitu. Jadi gimana Kak mau mastiin lagi berarti ini kalau misalnya yang cos S min P itu kita nulisnya itu cos radian S min P gitu Kak. Iya, iya benar. iya. Ya, makasih Kak. Oke. Nah, ntar aku bakal ngasih, ntar aku bakal ngecek lagi file aku untuk memastikan lagi ya. Takutnya aku salah gitu. Tapi sejauh ini udah benar kok kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut di section ini. Section 1 berarti beres ya untuk dapat horizontal paralaks. Nah, sekarang kita langsung masuk ke section 2. Di section 2 ini kalian datanya ada di sheet 2, langsung kalian rata-ratain aja. Harusnya di bagian ini untuk menghitung H aksen dan G aksen itu udah jelas banget ya. Tinggal kalian mengurangin aja dari data-data yang kalian dapat. Nah, di sini untuk menghitung nilai C kecil dan C besar, kalian itu menggunakan tabel 2 yang ada di folder tabel bantuan itu. Terus kalian melakukan interpolasi. Kayak gitu. Interpolasinya kayak rumus yang aku share di grup itu. Ada kan aku catatan kayak gitu. Nah, cara interpolasinya kayak gitu. Terus, misalnya kan gimana kalau misalnya horizontal paralaks aku itu kan dapatnya lebih dari 62. Sedangkan di tabel C besar ini, nah, pokoknya di tabel C besar, itu tuh nggak sampai 62. Maka kalian gunakan ekstrapolasi. Kalau interpolasi kan biasanya kita mencari nilai X-nya kan, nilai Y-nya. Kalau ekstrapolasi berarti kita mencari nilai Y2-nya. Jelas nggak? Kak, mau nanya lagi. Sebenarnya aku masih bingung buat yang itu, yang poin 4 yang ngitung B itu gimana? Hitung B. Nilai B. B kecil, B besar itu. Aku harus lihat Excel-nya. Bentar ya. Berarti mode share screen-nya aku ganti. Bukan ini. Nah, ini. Bingung tuh yang B-nya ya. B itu berarti section 2 buat yang ini ya. Oke, bentar. Nah, pertama-tama kalian lihat tabel bantuan dulu. Tabel bantuan di sini tuh ada di sini. Nih, ada di sini. Kalian misalnya tadi yang nanya siapa? Aku Kak, Noval. Noval, kamu kebagian bulan apa, tahun berapa? Februari tahun 99. Nah, Februari tahun 99. Nah, kamu cek di sini after tahun 53. Karena ketersediaan tabel bantuannya itu hanya dari tahun 35 hingga tahun 53 doang. Tadi 99, 99 ada di sini. Oh, berarti kamu buka tabel bantuan tahun 1943 untuk mencari nilai B. Nah, tahun berapa tadi tuh? 43 ya? Nah, tahun 43 ini dapat. Nah, terus kan karena tadi bulan apa? Bulan Februari ya? Iya. Bulan Februari tanggal 15 berarti kan data yang kita miliki. Nah, kita pakai interpolasi. Nah, di bulan ini tuh kan kepotong ya. Ini tuh Januari, Februari, Maret. Jadi sama kayak pinggirnya, ngurut gitu. Nah, karena di bulan Februari itu hanya ada tanggal 10 dan 20, berarti tengah-tengahnya tuh kan 15. 15 itu berarti di antara 10 hingga 15. Jadi, kalian bakal interpolasi ini. Interpolasi nilai di antara nilai-nilai tersebut ini.
Jadi kamu untuk nilai X1-nya, kamu masukin 10 novel ya. Nilai X-nya, kamu masukin 20. Jadi kalau di Excel-nya mah kayak gini. Nah, nilai si X-nya, si variabel ininya tuh, berapa tadi teh? Lupa. 10 ya. 10, ini kamu tanggal 15, ininya 20. Terus lihat nilai komponen B kecil untuk M2-nya. 1, 1. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1,03. 1,03. Nah, untuk mencari ini, kan itu nilai Y, ini nilai Y, kamu interpolasi gitu. Masukin rumus, langsung drag ke samping aja. Kayak gitu. Sama juga ini untuk nilai B kecil, untuk S komponen S2-nya. 14 dan 13 misalnya. 14, 13, B besarnya 1,07 sama 1,14. 7, 1,14. Jelas nggak, Noval? Udah itu kamu interpolasi aja. Masukin rumusnya. Yang Oke, kamu Kak. cari itu nilai Y-nya. Oke, itu untuk Ya, interpolasi ya. Jelas ya? ya, Sip. jelas. Semoga teman-teman yang kendalanya sama kayak Noval bisa terjawab ya. Nah, untuk Kalau ada yang mau nanya lagi nggak? yang Sebelum nanya, boleh, boleh. yang buat tabel 2C besar itu buat S2-nya kan di tabelnya kayak strip-strip gitu. Itu diisinya 0 atau gimana? Bentar, tabel 2 Tabel 2 untuk untuk C besar. ini kamu udah masuk untuk perhitungan C besar ya? Ini ya. Ya. Nah, untuk nilai C besar itu hanya ada untuk komponen diurnal M1 sama O1 doang gitu. ya. Jadi untuk nilai S2-nya nolin aja gitu. Tapi untuk perhitungannya nanti malah error gitu di D2-nya gitu. Nanti error karena 0 hasilnya. Oke, bentar. Bentar ya. Oh ya Allah, hampir lupa kan ada Miss dan jam 4. Oh iya, Oh, ada lagi. AFK aja. Ya, iyalah, yang mungkin nggak AFK. Kalian juga datanya sama kayak tadi. Oh, oke. Untuk nilai C besar komponen S2, di sini kalian masukin 1 aja. Tapi jujur, aku nggak tahu kenapa ini dimasukin 1. Karena ini dari asisten sebelumnya dimasukin 1. Ntar aku bakal tanya dulu untuk menjawab kenapa kita masukin 1 ya. Baik, Kang. Oke. Nah, untuk C besar komponen S2-nya masukin 1. Kayak gitu. Tapi untuk sekarang aku nggak tahu jawabannya apa gitu. Nah, buat komponen C, bisa nggak ngeinterpolasinya? Udah. Baca tabelnya bisa nggak? Nah, kalian kan punya waktu transit bulan. Ada yang mau nyebutin nggak menit? Salah satu aja, menit transit bulan kalian berapa? Halo? Saya menit 3. Menit 3. Menit 3 berarti coba kita lihat ke tabel. Nah, kan ini tabel ini hanya untuk C kecil doang kan ya. Dan hanya untuk M1 dan O1 doang. Menit ketiga di antara 2 dan 4 kan. Nah, kamu berarti X1-nya 2, X-nya itu 3, X2-nya itu 4. Terus lihat di jam berapa kamu tuh. Misalnya kamu di jam berapa tadi tuh? Juan di jam berapa? Jamnya berapa? Saya di 11. 11 berarti 11.03 ya. Nah, kalau 11 berarti ntar si Y1-nya itu 320, si Y-nya kita cari, Y2-nya tuh 321. Ini yang ditunjukin kursor. Itu cara interpolasinya. Nah, terus gimana kalau misalnya ada kasus yang nilai horizontal paralaksnya itu lebih dari 62. Sedangkan kan tabel bantuannya hanya sampai 62 doang. Nah, untuk ini kalian lakukan ekstrapolasi. Ekstrapolasi kan biasanya kalau interpolasi kita mencari nilai di antara dua data di antara kan. Berarti di antara 61 sama 62. Tapi kalau ekstrapolasi di luar data. Jadi kita gunakan nilai X1-nya 61, nilai X-nya itu 62,
Dan X2-nya tuh nilai yang kalian dapat. Misalnya horizontal paralaksnya itu 63 misalnya. Kayak gitu. Terus berarti otomatis yang kamu cari itu bukan Y tapi Y2 yang kamu cari itu. Jelas ya sampai sini? Halo? Insya Allah jelas Kang. Oke, alhamdulillah jelas semuanya. Nah, udah berarti nilai B dan C udah didapat, langsung kalian ke hasil penjumlahan ini. Ini tinggal dijumlahin ya sesuai keterangan ini, hitung nilai M kecil atau S kecilnya tuh, didapatlah kalian ini, langsung kalian bakal ngitung nilai D kecil dan D besar. Nah, di sini kalian menggunakan interpolasinya itu 2 kali, kalau nggak salah. Nah, itu gara-gara aing ngelempar isi kan. Ini apa ini jahitan apa itu? Nggak 2 kali deh. Dia lakukan interpolasi dulu. Nah, di sini ada yang udah bisa nggak? Coba kasih ceritain ke aku, ada yang udah bisa nggak? Ada yang udah beres nggak tahap E? Kalau ada yang udah bisa, aku kasih nilai tambah. Ada yang udah? Tadi siapa yang udah? Saya tuh siapa? Saya tuh Sani. Asraf. Oh, Asraf. Sraf, gimana Sraf? Jelasin Sraf. Gimana cara ngitung atau menginterpolasi nilai untuk mendapat nilai D? Itu kan Nilai D kan udah didapatkan ya ini. Gimana untuk dapat nilai E-nya, Sraf? Nah, contoh misalnya dari kecil aku kan 143 ya. Nah, berarti ngambil interpolasinya 140 sama 150. Karena dari kecilnya 143. Tadi D kecilnya berapa? Untuk komponen semidiurnalnya? 143. Iya, 143. Untuk D. Terus D besarnya untuk semidiurnal? D besar semidiurnalnya 0,38. 28. Ya. Contoh ya, jadi kalian perhatiin, oke. Langsung yang diurnalnya? Kenapa? Yang diurnalnya? D kecil untuk diurnal? 242. 242. Diurnal kan? Terus diurnalnya minus 0,078. Minus 0,078 lah ya, segitu. Nah, langsung kita pindah ke tabel sini. Sok, Sraf, jelasin. Aku yang kamu ngomong, aku yang menunjukin dari gambar. Nah, itu kan ini yang semidiurnal dulu ya. Pertama, ini lihat D kecilnya. D kecilnya kan 143. Sekarang kita lihat dulu nih di tabel 3 ya. Tabel 3-nya yang tersedia itu nilai di berapa sudutnya. Nah, karena aku 143, sudut paling dekatnya itu kan 140 sama 150. Nah, ketemu D kecilnya 150. Nah, sekarang lihat D besarnya. D besar aku kan tadi 0,28. Berarti posisinya ada di antara 0,2 sama 0,3. Nah, dari situ baru dimasukin ke Excel-nya. Pertama, bukannya sesuatunya di atasnya ya? Apa? Itu bukannya itu diisi D kecil, D besarnya. Diisi D besarnya? Iya, ini 0,2 kan? Iya, di situ diisi 0,2 kan? Atau kebalik? Oh, ini nilai D besarnya? Iya. Oh ya, salah. Sorry. Oke. Nah, ininya berarti ini tuh sama dengan ini. Ininya 0,2. 0,3, 0,4 sih tadi tuh. 0,3. Nah, kayak gini. Lanjutin, Sraf. Nah, sekarang lihat kecil 0,2 buat 140 derajat tuh nilainya 9. Tulis 9. Besarnya tadi 0,9 kan gitu.
Ya, 0,9. Buat 0,3 juga 0,8 ya. Nah, Ya. nah dari situ pakai rumus interpolasi sama kayak yang tadi nyari horizontal paralel atau menit. Itu aku ngambil dari laporanku dulu ya. Oh, aduh salah, di interpolasi lah ya. Lumayan sakit banget nih sama Anda dari buku ini ya. Pas ke formula. Oke, dapatlah hasil interpolasinya segini. Sama yang besarnya juga. Oke, dapat interpolasinya segini. Lakuin juga untuk ini ya. Kan tadi ini tuh untuk yang 140. Sekarang lakuin yang untuk 4 berapa? 150 ya. Nih dia 150. Besarnya sama kan 0,2, 0,3. Tapi yang banget yang mananya kan berarti gede banget kan. Masukin nilai E-nya berapa? Kecilnya 50, 7, 11. Kebalik itu. 7 sama 11. 7 sama 11 kan? Oh ya Allah, matanya udah salah lihat. Sorry. Nilai E-nya berapa? 0,8. 0,8. Nah, soalnya di sini memerlukan interpolasi 2 kali ya. Jadi kalau misalnya nulis formula, kamu tinggal udah bikin sekali langsung copy formula doang aja. Biar nggak capek ngerjainnya. Oke, dapat kayak gini. Terus gimana, Sarah? Nah, sekarang tabel yang bawahnya itu diisi buat B kecilnya. B kecilnya kan tadi 140 sama 150. Nah, besarnya diisi sama hasil interpolasi di atas. Jadinya kita baru nongol 2 paper ya berarti yang lumayan. Kan sih yang dibaca. Udah gitu, diinterpolasi lagi deh yang. Nah, itu maksud aku kalau 2 kali interpolasi itu kayak gitu ya. Oke, jelas gak, teman-teman? Thank you, Sarah. Ya, Oke, thank you. Nah, buat teman-teman yang lain, jelas gak untuk tahap mencari nilai, apa ini tuh? Nilai E kecil dan E besar. Karena di tahap ini ada interpolasi 2 kali. Jelas gak, teman-teman? Pak, mau nanya. Mangga, boleh. Sok, siapa ini? Cynthia. Cynthia, boleh. Kalau D2-nya tuh lebih dari 360 gimana ya, Kak? D2-nya, yang ini. Ya, yang kecil. Yang D kecilnya. Itu di mode 360. Jadi kalau misalnya kamu dapat D2-nya misalnya 560 nih, langsung ya tulis aja mode dari ini. Gimana sih nulisnya tuh? Rumusnya tuh, benar nggak sih? Oh, pakai koma. 360. Nah, 200 kan? Jadi yang dimasukin ke sini 200 sudutnya. Jelas, Cynthia? Jelas, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyain lagi nggak untuk pengerjaan D2? Soalnya sisanya nggak terlalu susah. Karena yang menurut susahnya tuh waktu di section 2 dan section 3 dan section 4. Oke, kalau misalnya nggak ada, aku anggap clear ya. Aku lanjut ya. Oke? Oke, aku lanjut. Nah, untuk nilai F tinggal jumlahin si ini ya, yang didapatnya tinggal jumlahin. Langsung kita masuk ke section 3. Hitung periode untuk ini bla bla bla. Dari sini, ini juga sama, gunakan interpolasi 2 kali. Nah, untuk menghitung nilai itu,
Nah, untuk ini, section 3, kalian gunakan tabel bantuan di sini. Nah, lakukan hal yang sama, interpolasi 2 kali. Ada yang pengen ngejelasin lagi nggak? Atau lanjutin dari gimana? Ada yang mau ngejelasin lagi nggak? Udah. Terus yang Demnasnya enak. Ini Ini sama ya interpolasinya. Misalnya tadi contohnya yang asraf lah, pakai yang asraf lah ya. Ininya sekian. Nah, kalian interpolasi dulu untuk sudut di 143. 143 untuk komponen S2 misalnya. 143 ada di mana sih? 143 itu ada di antara ini. Berarti di 140 kamu lihat nilai D besarnya berapa. Nilai D besarnya itu D besarnya tadi berapa sih? 0,28 kan? 0,28 berarti di antara 0,2 sama 0,3. Jadi 0,28 salah. 0,2 sama dengan 0,8 sama dengan 0,3. 0,3. Nah, nilai D untuk 100 ininya berapa? Untuk di 140-nya. Untuk di 140-nya berarti ini tuh minus 0,3 sama minus 0,5. 0,3, ini 0,5. Kayak gitu ngerti ya, interpolasi, terus lakuin untuk di sudut 150-nya, langsung setelah itu interpolasi di 143 di sini, dan sama dengan ini 140, ini 150. Hasilnya ini, D kecilnya itu, hasil ini sama ini. Oke? Paham? Assalamualaikum. Jadi gini ya rasanya jadi dosen ya yang dikacangin. Ya udah, aku harap kalian ngerti ya. Oke, aku anggap ngerti lah ya. Udah itu kita lanjut ke section 4. Nah, untuk section 4 ini mungkin ada yang bingung ya. Jadi kayak gini nih. Misalnya kita bakal menghitung dulu nilai X0 dengan bantuan tabel 8B. Ini aku masih join nggak sih? Takut koneksi aku bermasalah. Halo? Masih, Kak. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke section 5. Di section 5 ini kita melihat nilai ini burem banget. Kenapa nggak ngeliat gambarnya? Nah, ini lebih jelas. Nah, untuk nilai X1 nih, kan ini maksudnya negatif 1 tuh apa? Ini kalau misalnya negatif, berarti kalian simpan hasil penjumlahannya di kolom yang negatif. Jadi kan di section 5 di tabel Admiralty ini ada positif, ada negatif kan ya. Nih, untuk misalnya untuk nilai, nah untuk X0 itu penjumlahan dari semua jamnya. Sum, kok 9 sih? Sum dari sini. Oh, aduh, nggak ada datanya, oke. Ini aku nyuplik ya, nyuplik datanya dulu aja. Nah, dapatlah sumnya kayak gini. Terus untuk nilai X1 yang positif, kalian menjumlahkan semua nilai sini dari bantuan tabel. Nah, kan di tabel itu ada keterangan jamnya nih. Kita mau jumlahin dulu yang positifnya doang. Berarti yang positifnya itu mulai dari sini, jam ke-6 hingga ke jam ke-17. Maka kalian jumlahkan elevasi di jam ke-6 hingga jam ke-17. Jam sum sama dengan sum, jangan pakai sum deh. Jam ke-6 sampai ke-17. Oh, ini tuh harus, ini tuh salah, Ini salah ya keterangannya. Bentar ya, aku benerin dulu deh. Biar nggak bingung.
Oke, kayak gini ya. Oke, udah dapat kayak gini. Di sum sama dengan sum jumlah tadi itu jam ke-6 ya. Jam ke-6 sampai jam ke berapa? 17 ya? 17 kalau nggak salah. Oke, enter. Dapatlah. Untuk yang negatifnya berarti kamu jumlahkan sisanya. Sum berarti jam 1 sampai ke 5, jam 0 sampai ke 5, terus jam ke 18 sampai ke 23. Oke. Jelas untuk selisihnya ya tinggal selisih. Kalau selisih kan berarti dikurangin. Seperti ini dikurangin ini. Dapat. Jelas nggak? Jelas nggak? Halo, halo, halo. Jelas. Nah, jelas ya. Jadi ini ikutin tabel-tabel ini. Bentar. Takut aku salah 8A atau 8B ya. Oh, tuh kan aku salah ngelihat. Ngelihatnya bukan tabel 8A tapi 8B ya. Tadi aku ngelihatnya ke tabel 8A kan. Harusnya kalian merujuknya ke sini. Ya. Tadi aku salah lihat. Tapi intinya kayak gitu. Clear ya? Oke, clear. Clear, Kang. Tapi aku gemes deh. Bentar ya, orang jumlahin dulu. Biar bisa lanjut ke selanjutnya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah bener, Ajik, Sani. Kita bilang aja kompak pemodelan, 7. kompak gitu kali ya. Tsunami gitu. Oh ya, udah bener. Nah, udah kayak gini. Langsung kita ke PR. Selanjutnya setelah menjumlahkan itu, kalian dapat ntar hasilnya kayak gini. Nah, untuk karena yang eksternal itu negatifnya nggak ada, ya udah tinggal nolin aja. Nah, langsung kita masuk ke section 5. Nah, ke section 5. Di section 5 ini, hitung faktor pengalih dengan cara menginterpolasikan menggunakan bantuan tabel 9, periode. Nah, ini. Oke. Ada yang udah sampai sini belum? Tadi kan Asraf dapat nilai tambah ya untuk modul ini. Lumayan, bobotnya gede. Ada yang pengen ngejelasin lagi nggak? Untuk bagaimana cara menghitung ini, yang tabel 9. Ada yang udah sampai sini selain Asraf? Kalau saya belum, Kang. Sorry, kok aing ngebuka lain? Belum ya? Yang lain ada yang udah? Belum, oi. Belum juga. Oke. Jadi untuk tahap ini coba kita lihat modul, orang lupa. Oh, ini mah harus dapat dulu periode correction-nya. Oke, mungkin kalian ada yang bisa, ada yang di Ambon nggak? Ada yang di Ambon nggak? Bandung. Enggak, maksudnya tuh daerah kajiannya di Ambon. Ada yang daerah kajiannya di Ambon. Ada yang daerah kajiannya di Ambon? Halo? Yang di Ambon bisa kasih tahu nggak? Bisa kasih tahu nggak periode koreksi untuk S2 dan K1-nya berapa? Atau nggak usah di Ambon juga, biarin aja. Siapapun dah, kasih tahu lah nilai K1 sama S2-nya. Ada yang udah dapat belum? K1 S2 yang Periode koreksinya yang ini udah dapat belum? Soalnya nilai ini bakal kita gunain untuk di section 5 perkalian ya. Halo? Belum sih di E sama yang kecil ya besar. Ya udah, aku ngambil contoh laporan tahun lalu, laporan ini aja ya, laporan temen aku ya.
laporan temen aku, bukan laporan. Dasar tidak kreatif. Pengerjaan, nah, biar gampang aja nih ya. Nah, kalian udah dapat nih nilai si K1 sama nilai koreksi untuk S2. Ini ada kan? Ya, itu didapat dari hasil perhitungan ini. Nah, didapat ini dari sini. Halo? Oke, aku anggap ikutin. Nah, setelah ini, kalian buka tabel berapa sih? Tabel ini. Kok bukan modul? Nah, tabel ini. Nah, terus kalian lihat. Lihat apa ya? Bentar. Oh, ini interpolasi pakai tabel bantuan interpolasi lagi. Nah, ntar kan disediain di bawah ada tabel bantuan interpolasi lagi nih. Nih, interpolasi untuk PR dan PR cos dan PR sin. Kayak gitu. Di tabel kalian ada nggak sih? Harusnya ada. Nah, ini ada kan? Di tabel kalian. Nih, tadi kan aku pakainya yang Kirang aja ya buat demonstrasinya. Ini nilai K1 dan S2-nya kalian pindahin ke sini. Nih, masukin ke sini. Terus lihat untuk komponen semidiurnalnya dulu. Nah, untuk semidiurnal. Tadi nilai K1-nya berapa? Nilai K1-nya itu 0,7 ada di antara berapa ini? 0 dan 2. Nah, di sini Kirlang masukin X1-nya itu 0, X1 0, X2-nya itu 2. Nah, langsung kalian lakukanlah interpolasi. Kalau bikin dari awal kayak Keren banget Kakak Dara. udah di bawahnya ada. Harusnya Aing ngasih tahu semua yang berkontribusi, jadi Salbi, Mita, Hatitan, Aing masukin gue. Bentar ya, bentar. Aku lupa tahap ini. Sorry. Tadi aku mau pelajari dulu ya. Nah, sekarang udah kebayang. Nah, tadi kan udah dapat. Nah, tanda X1 ini atau Y1 ini bukan berarti kalian mengalihkannya dengan nilai X1 atau Y1 yang kalian dapat.
tapi ini menunjukkan nilai yang didapat disimpan di mana gitu. Contohnya ini, interpolasi PR cos R untuk nilai 0,2 berapa tadi? Nih, untuk 0,07 tuh di antara 0 sama 2 kan. Nah, nilai PR cos R-nya itu 0 sama 0,02. 0 sama 0,2 kali interpolasi. Nah, si nilai ini tuh nggak dikaliin dengan nilai X1, tapi nilai ini untuk K1, kalian simpan di kolom X1. Jadi kalian simpan di sini. Kalian PR cos R di kolom X1. Oke, berarti ini tuh sama dengan U96. Oh, itu S2. Ini kan K1 ya tadi. Untuk komponen diurnalnya ini. Terus yang ini simpan untuk komponen K1 di kolom Y1. Komponen K1 berarti diurnal di Y1. Di sini. Jadi disimpannya di sini. Kayak gitu. Sisanya interpolasi aja kayak biasa. Jelas gak teman-teman? Sorry ya tadi agak lama. Halo? Halo? Jelas. Oh, jelas ya. Jelas ya. Amin. Alhamdulillah. Udah, berarti lanjut. Di section ini mah udah nggak ada interpolasi lagi, hanya menjumlahkan doang. Nilai. Tinggal ini, kalau ini tinggal dikaliin si selisihnya dengan nilai yang kalian dapat. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung nilai PR untuk section 6 ya, kontribusi PR ini, kalian mau menghitung PR cos R untuk nilai X1, maka kalian mengkalikan nilai PR cos R yang kalian dapat di section 5 dengan selisihnya. Kayak contohnya kayak gini. Oke. Terus yang PR cos R untuk diurnal juga dikalikan selisihnya dengan yang didapat. Jadi intinya section 6 itu adalah section 5 dikali dengan selisih dari tiap fungsi. Oke, jelas ya section 5. Kita lanjut ke section 7. Section 7. Nah, untuk nilai SD itu semi diurnal, D itu diurnal, MSL itu misi level. Ya kalian menjumlahkan itu kan di section 6 jumlahkan PR cos R. Section 6 jumlahkan dapat ini, di diurnalnya juga diurnalnya PR cos R-nya jumlahkan dapat ini. Untuk nilai MSL-nya kalian jumlahkan ini. Sum dari itu. Oke, lanjut. Nah, nilai PR ini kalian didapat dari persamaan ini. Jadi kalian masukinlah rumus ini ya, didapatlah. Jadi ingat fungsi itu SQRT ya, gitu. Dapatlah ini, lakuin juga untuk yang diurnalnya, ini diurnalnya, lakukan juga untuk MSL-nya. Nah, untuk menghitung nilai P besar, gunakan bantuan tabel 9. Bantuan tabel 9 ini. Bentar. Aing sama Ayu tuh ketawainnya gara-gara AI si itu ngomong si Aing sama Pak Aing makanya. Nah, ini kalian kalau untuk P besar tinggal pindahin aja. Nilai P untuk semi diurnal, untuk diurnal, dan untuk MSL. Berarti 15, 15, dan 24. Kalau yang ini kalian dapat nilai F kan di atas. Kalian tinggal tulis ulang. Jadi ingat ya, kalau untuk menulis jangan pakai ditulis ulang, tapi kalau bisa pakai sama dengan. Jadi tinggal merujuk. A-nya itu PR dibagi ini, nilai PR dibagi perkalian P dengan F, didapatlah ini. Terus untuk mencari nilai R kecil,
Kalian lihat tabel 12. Nah, untuk mencari nilai R kecil, kalian bantuan tabel 12. Mana sih? Tabel 12. Ya, chat Pak Mama nih, aing lupa absen tsunami. Mau di absen enggak kan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak bisa kolektif. Oh, harus satu-satu. Oh, aing lupa absen tsunami lagi. Nah, di tabel 12 ini kan nggak ada nilai R, tapi kita membutuhkan nilai R. Jadi ntar kita memerlukan perhitungan arcus tangan. Kayak gitu. Nih, kita pertama-tama hitung dulu nilai tan R-nya. Tan R itu, kan kita punya PR sin R-nya tuh berapa? Ya, ini udah ada template selama PR sin R-nya tuh ini. saya tanya-tanya gimana lo peserta kelas dia tanya. Aing udah 3 kali Saya ada. tadi juga tsunami kan sudah percaya 2 kali. Aing 2 kali nggak ikut tsunami. Nggak absen. Ini yang kedua kali. Kacau aing. Kalau masih minta absen. Pertama kalau kedua istuari. Dia mana udah masuk nih? Kalian punya nilai tan R-nya tadi berapa untuk komponen semidional? Tadi kan didapatnya tuh 1,04. Ih, 1,04 di antara berapa? Coba lihat. 1,04. 1,04. 1,04 berarti di antara 1,72 dan 1,036 kan. Nah, yang perlu kalian lihat di sini kan ada keterangan PR cos R-nya positif atau negatif. Nah, kalian dari perhitungan dapatnya berapa? Nah, ini kan kebetulan dapat PR cos R-nya positif dan PR sin R-nya positif. Jadi untuk mendapatkan nilai R-nya, untuk nilai R-nya kalian ambilnya yang di kolom dua-duanya positif. Berarti diambilnya di sini. Oke, pilih di sini. Berarti lakuin interpolasi entarnya. Lakukan interpolasi dengan si nilai X1-nya 1,036, X-nya itu 1,04, dan X2-nya itu 1,072. Dengan Y1-nya 46, Y2-nya 47, dan nilai Y yang kita cari nanti. Kayak gitu. Jadi perhatikan positif negatif dari PR cos R atau PR sin R yang kalian dapat. Itu untuk mendapatkan nilai R-nya. Tuh, ini kan diinterpolasi. Kayak gitu. Nah, udah, terus langsung kita, jelas gak sampai sejauh ini? Assalamualaikum. Lagi mencerna, Kang. Oh, kecepatan nggak orang? Nada, punten ih pengen casan orang. Casan laptop di kantong, nah. Punten pisan, HP orang aja, Nad. Dar, cabutnya, Dar. Halo, jelas ya untuk PR sin R atau... Tapi jujur kalau misalnya Kang kecepatan atau Kang pengen diulang di tahap ini, bilang aja ya. Karena asistensi ini tuh untuk ngebantu gimana pengerjaan kalian nanti. Sebelum aku lanjut, atau orang lanjut aja lah ya. Atau gimana? Kita estimasi sampai jam 4:30 ya. Sorry ya, ngelebihin waktu kalian. Mungkin kalau kalian ada yang mau kelas KWN juga, nggak apa-apa, cabut dulu aja. Yang penting udah absen di awal. Kan? Nggak ngusir. Maksudnya tuh kalau misalnya kalian pengen masuk kelas gitu. Sorry ya, ini gara-gara aku kan lagi bareng Nada, Giovanni, Dara, Mita. Yaudah ya, lanjut ya. Langsung kita mencari nilai P. Cari nilai P sesuai dengan jadi tabel 9 tadi, ada kan nilai P kecilnya berapa. Nah, ini masukin 345 dan 173. Nah, terus summary ini kalian jumlahkan. Section 2 kalian tinggal pindahin, tinggal hitung aja selisihnya berapa. Nah, ke sini tinggal kalian tinggal ngikutin dari modul, tinggal mindah-mindahin doang di section 8 tuh. Nah, untuk section 8 itu udah jelas banget karena di sini nggak ada interpolasi atau apa. Ini hanya penjumlahan atau gimana gitu aja. Dan mindahin data doang untuk section 8 tuh. Ntar untuk penghasilannya kan ntar kalian bakal mendapatkan komponen H itu amplitudo dan G itu adalah fasa.
keterlambatan fasa gitu. Terus ntar kalian bakal nih, jangan lupa si fasanya itu di mode 360. Kayak misalnya ini kan ada komponen fasanya untuk O1 keterlambatan sampai 545. Kalian jangan lupa di mode dulu. Di mode 360. Langsung pindahin lah ke sini. Terus kalian hitung nilai Fromzalnya berdasarkan rumus ini. Rumus ini didapat deh nilai Fromzal kalian berapa. Nah, yang didapat ini misalnya yang teman saya Kirlang 1,143 di Ambon. Berarti 1,13 itu ada yang tahu nggak tipenya apa? Halo? Oke, itu campuran condong diurnal 1,143 itu. Karena lebih dari satu. Enggak, semi diurnal, deh. Ke pusat ganda. Ya, harus ganda-ganda, bukan diurnal. Semi diurnal, campuran condong semi diurnal berarti. Nah, oke ya, untuk pengerjaannya insya Allah jelas, dan mohon maaf kalau misalnya tadi aku agak lupa atau misalnya menyampaikannya kurang jelas, mohon maaf banget, tapi aku harap apa yang aku sampaikan tadi di sini, Asrof sampaikan dan teman-teman sampaikan di sini jelas banget gitu. Kalau ada kendala teknis apa-apa, bisa PC aku, dan bisa sebelum PC aku mungkin bisa tanya dulu ke temennya apakah ada yang udah mengerjakan section tersebut atau belum. Nah, aku bakal ngasih tahu aja nih buat analisisnya. Jadi aku mengharapkan kalian tuh benar atau tepat sasaran dalam menganalisis apa yang diminta gitu. Sebenarnya poin analisis ini tuh adalah alur bagaimana kamu menganalisis suatu data gitu. Soalnya ntar di tingkat yang lebih tinggi, kalian nggak bakal diminta poin analisisnya apa, tapi kalian harus bisa menginterpretasi dari data yang kamu dapat, kamu tuh bisa menjelaskan apa sih. Nah, untuk poin yang pertama, nilai Fromzal itu dapat menentukan, jadi tentukan nilai Fromzal itu tuh misalnya 0,25 termasuk apa. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Mungkin kalian cari referensi paper atau jurnal yang bisa menjelaskan pergerakan komponen atau penjalaran dari komponen tiap komponen pasang surut kayak gitu. Jadi itu bisa merujuk, oh benar berarti daerah sini Terus kalian kan punya misalnya dilihat nih dari nilai amplitudonya mana yang besar. Nah, di sini kan nilai S0 itu kan rata MSL ya. Nah, nilai yang dominan itu mana yang paling besar tuh? Nilai K1. Nih, nilai K1. Nilai K1 paling dominan. Nah, kenapa dominan itu tuh? Bisa kalian cari referensi kenapa di daerah kajian nilai komponennya besar. Itu dirujuk dari penjalaran gelombang tiap komponen pasut. Terus validasi lah. Kalian ntar juga kan bakal mendapatkan nilai amplitude dan fasa dari tiap komponen pasang surut berdasarkan hasil TMD. Nah, kalian hitung sama atau beda. Kalau misalnya sama atau mendekati, memang benar. Kalau misalnya ada beda, analisis kenapa bisa beda. Mungkin dari metode pengerjaannya atau dari prinsip pengerjaannya ketika kamu mengerjakan. Terus untuk tentukan komponen pasang surut dominan, tadi yang aku udah jelasin, yang didapatkan dari metode 1 hari atau dari TMD. Kalau misalnya dari kedua-duanya sama, yang dominan itu K1, jelaskan. Oh, berarti memang benar. Kalau misalnya terjadi perbedaan, kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut? Oke. Nah, untuk kecepatan angin dominan, aku nggak bakal ngejelasin yang plot angin, karena aku udah bikin videonya, kalau itu mah ya. Nah, untuk tentukan arah kecepatan angin dominan, kalian tentukan arahnya berapa, terus kalau bisa dikuantifikasi. Angin dengan range, kan ntar kamu bakal mengatur range ya, interval. Angin yang range-nya segitu, interval segitu tuh distribusinya berapa persen, arahnya berapa persen. Dan terus kenapa bisa seperti itu? Kaitkan dengan fenomena-fenomena ada, mungkin kaitkan dengan variasi tahunan, musiman, bulanan, ataupun harian. Nah, kalian lihat data kita tuh data harian, bulanan, musiman, atau tahunan. Jadi kita bisa membantu menganalisisnya itu seperti apa. Untuk poin 5, analisis perhitungan statistik. Nah, misalkan nanti misalnya kalian tuh diminta menghitung korelasi, misalnya korelasi antara curah hujan dan misalnya presipitasi gitu. Korelasinya berapa atau apa. Kalau didapat ada nilai statistik itu,
sebenarnya interpretasinya tuh apa sih ke fenomena gitu. Misalnya korelasinya 1 itu tuh sebenarnya nunjukin apa sih dengan fenomena yang terjadi di laut. Kalian harus bisa akan hal itu. Terus pengaruh angin terhadap fenomena fisik laut. Jadi contohnya kayak angin itu bisa menimbulkan, membangkitkan atau mereduksi fenomena apa sih yang di laut kayak gitu. Jelas ya untuk poin analisisnya. Jadi aku harap kalian bisa tepat sasaran gitu ya untuk menganalisisnya seperti apa yang aku minta. Jelas? Kalau udah jelas, bilang jelas. Kalau ditanyain, mangga tanyain. Aku tunggu sampai 16.20 ya. Insya Allah jelas. Jelas, dari Juan jelas. Dari siapa lagi ya? Cikan aya nu AFK teh nya dipecahkan hiji-hiji ke urang ditaranyaan Pex ya. Daru, ada nggak Daru? Ada. Daru nggak ada ya. Tapi harap ntar mungkin bisa kasih tahu Daru buat ngebantu ngerjainnya. Medina. Medi? Jelas. Jelas, udah jelas. Alhamdulillah. Sylvia. Jelas, Kak. Alhamdulillah. Ilham. Kak, maaf, tadi aku dipanggil. Ini Daru ya? Iya, Kak, maaf. Tadi di Jelas toilet. Ya, jelas nggak apa yang aku sampaikan di sini? Alhamdulillah tuh ya kalau jelas mah. Kalau misalnya nggak jelas, bilangin aja ya atau PC. Terus Pak Hafid, punten Pak Hafid, ini namanya pilih ada yang nggak jelas. Iya, jelas. Alhamdulillah Pak, kalau ada apa-apa tinggal hubungi saya aja Pak ya, kayak gitu. Ya. Ya, terus kalau buat Dena Maulana, Dena. Jelas sih Kak, cuma nanti mau dicoba dulu lagi. Boleh. Terakhir, hai. Soalnya hai, halo. Halo. Jelas hai? Kalau halo. Dengeran nggak? Udah ya jelas Oh. Kenapa? Iya, kalau untuk yang poin analisis udah jelas sih Kak, tapi kalau untuk yang tadi aku soalnya nggak ikut di awal banget, jadi mungkin mau coba-coba lagi aja. Oke. Ya udah kalau kayak gitu mah ya alhamdulillah berarti dari beberapa sampel tadi udah jelas. Jadi kalau ada apa-apa aku tinggal tanyain lagi aja ke aku, dan kalau misalnya kesulitan jangan sungkan buat nge-PC kayak gitu. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, aku akhiri aja ya. Kita tutup ya. Setuju ditutup? Beres aja ya praktikumnya ya. Setuju. Oke, kita tutup aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah datang, yang udah ngisi absensi, kehadiran. Yang misalnya, tadi kan aku bilang absensinya itu hanya jam sampai 15.15, jadi kalau misalnya yang lebih dari 15.15 nggak aku, ntar tetap aku hitung kehadirannya. Itu sekian dari aku. Sebelum kita mengakhiri, kita tutup dengan doa agar kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa tidak pernah selesai, selamat dunia akhirat. Terima kasih teman-teman yang udah hadir kayak gitu. Silakan untuk ada kesibukan lagi untuk meninggalkan room ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih banyak, Kak. Aduh, bis, Kang Sami. Ya, mangga, sami-sami.